Salam Pak Pendeta Esra. Saya mau bertanya dari Rut pasal 2 ayatnya yang ke-20b dan Rut pasal 3 ayat yang ke-12. Rut pasal 2 ayat 20b berkata, lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan oleh Naomi bahwa Boas adalah salah seorang yang wajib menebus? Lalu Rut pasal 3 ayat 12, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan Boas bahwa masih ada seorang penebus yang lebih dekat? Ya, baik saudara-saudara, ini yang selalu saya katakan bahwa teks-teks Alkitab itu selalu ada latar belakangnya. Kadang-kadang ada latar belakang sejarahnya, kadang-kadang ada latar belakang budayanya, atau kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang melatar belakangi itu. Misalnya, kali lalu ada orang bertanya tentang surat Filemon, kok sukar sekali dimengerti. Nah, itu kan ada cerita di balik itu. Setelah dijelaskan ceritanya, maka surat Filemon itu menjadi lebih hidup dan kita bisa lebih mengerti. Nah, demikian juga dengan bagian-bagian Alkitab yang lain, macam seperti yang saudara tanyakan ini. Begitu Rut bicara atau Naomi bicara dengan Rut, dia bilang orang itu kaum kerabat kita, dia salah seorang yang wajib menebus. Lalu di Rut 3:12 Boas mengatakan bahwa maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Nah, kalimat-kalimat semacam ini itu tidak akan kita pahami kalau kita tidak mengerti konteks latar belakang kebudayaan pada waktu itu. Nah, karena itulah sekarang saya mau menjelaskan dulu bahwa ini terkait dengan kebudayaan-kebudayaan atau hukum-hukum orang Yahudi yang disampaikan di dalam hukum Taurat. Nah, itu namanya hukum menebus. Hukum tebus menebus itu sudah biasa di dalam kalangan orang Israel, dan di dalam hukum Taurat itu diberikan sejumlah hal yang termasuk di dalam hukum menebus ini. Makanya di dalam ayat-ayat yang saudara tanyakan ini ada kata-kata menebus. Nah, hukum menebus ini di dalam kebudayaan atau kehidupan orang Israel waktu itu berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, ada kaitan dengan perbudakan. Maksudnya adalah bahwa apabila ada orang Israel yang menjadi budak karena kemiskinannya pada orang asing, maka saudara terdekat dari orang itu, dia kalau mampu dia harus menebus kembali, membeli kembali. Ini misalnya muncul di dalam Imamat pasal yang ke-25. Saya baca ayat 47 sampai ayat 49. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu ada kepada seorang yang berasal dari kaum asing, maka sesudah dia menyerahkan dirinya, dia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-lakinya, saudara ayahnya, seorang kerabat yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, dia sendiri berhak menebus diri sendiri. Saya baca ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, terjemahan Indonesia sehari-hari untuk lebih dipahami. Apabila seorang asing yang tinggal di tengah-tengahmu menjadi kaya, dan ada sesamamu orang Israel jatuh miskin sehingga dia menjual dirinya sebagai budak kepada orang asing itu atau kepada keluarganya, orang Israel itu tetap mempunyai hak untuk ditebus. Seorang dari saudaranya yang laki-laki atau pamannya atau saudara sepupunya atau seorang lain dari kerabatnya yang dekat boleh menebusnya. Atau kalau ia sendiri kemudian mampu, dia boleh menebus diri sendiri. Itu jadi sama dengan Ibu Erni. Kalau Ibu Erni misalnya jatuh miskin, ya, lalu akhirnya menyerahkan diri pada saya beli Ibu Erni menjadi budak, ya, menjadi budak saya, maka bisa ditebus. Saya harus ada klausul bahwa Ibu Erni bisa ditebus. Misalnya lalu datang saudaranya, kakaknya Ibu Erni, lalu membayar pada saya,
membayar harga tebusan. Jadi misalnya saya beli Ibu Erni, misalnya 5 juta, ya sudah dia datang bayar 5 juta, tebus kembali Ibu Erni. Itu hukum yang berkenaan dengan kalau terjadi semacam perbudakan. Karena orang tidak mampu dijual atau menjual dirinya, lalu harus ditebus. Itu hukum menebus yang pertama. Yang kedua itu ada penebusan yang berkaitan dengan tanah. Ya, maksudnya adalah apabila satu keluarga atau satu orang jatuh miskin sampai tanah, rumah, barangnya itu akhirnya dijual, maka tidak boleh tanah itu dijual lepas penuh. Maksudnya adalah tetap diberikan kemungkinan bahwa itu bisa ditebus kembali. Jadi kalau Ibu Erni punya tanah lalu jual pada saya tidak boleh memiliki tanah itu sepenuhnya dan tidak boleh dibeli kembali. Tidak. Saya harus memberikan kesempatan untuk ditebus. Dan yang bisa menebus itu adalah misalnya kakaknya Ibu Erni atau saudara dekatnya Ibu Erni harus menebus. Ya. Ini misalnya di dalam Imamat pasal 24 ayat 24-25. Imamat 25 ayat 24-25. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Saya baca dalam Indonesia Sehari-Hari. Kalau sebidang tanah dijual, harus diakui hak pemilikannya yang semula untuk menebus tanah itu. Kalau seorang Israel jatuh miskin sehingga dia terpaksa menjual tanahnya, sanak saudaranya yang paling dekat wajib menebus tanah itu. Jadi yang paling dekat wajib menebus. Oke, itu pertama dalam hal perbudakan, ya. Kedua dalam hal jual tanah. Yang ketiga dalam hal pernikahan. Dalam hal pernikahan ini ada hubungannya dengan pernikahan levirat. Apa itu pernikahan levirat? Pernikahan levirat itu adalah sistem perkawinan ipar. Ya, saya baca ya, Ulangan 25 ayat yang ke-5. Apabila orang-orang yang berusaha, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi Ibu Erni misalnya gini, Ibu Erni suaminya namanya Pak Hengki ya, namanya Pak Hengki. Lalu dalam pernikahan Pak Hengki dengan Ibu Erni ini tidak punya anak sampai Pak Hengki mati, maka adiknya Pak Hengki wajib menikah dengan Ibu Erni. Nanti kalau dapat anak, maka anak itu bukan anak dari adiknya Pak Hengki, tapi secara jasmani itu adiknya Pak Hengki ada. Nama siapa? Andi. Ya, maka Andi harus menikah dengan Ibu Erni, dapat anak. Secara jasmania itu anak kandungnya Andi, tapi secara hukum itu adalah anaknya Hengki. Itu seperti itu. Kewajibannya seperti itu. Nah, makanya pernah Tuhan Yesus dijebak oleh orang-orang Saduki kan? Mereka datang pada guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudara itu. Nah sekarang bagaimana kasusnya ini? Mereka tanya nih, misalnya Hengki ternyata tidak punya anak, lalu ganti Andi ternyata tidak punya anak juga, adiknya satu lagi, terus sampai ke 7. Maka mereka tanya, kalau sampai 7 orang tidak punya anak waktu hari kebangkitan, orang Saduki tanya kan, siapa suami dari perempuan itu? Tuhan Yesus bilang, kamu sesat, tidak mengerti kitab suci. Karena setelah kebangkitan orang tidak kawin dan mengawinkan, mereka hidup seperti malaikat di sorga. Mengapa sampai muncul pertanyaan begitu? Ya karena ada hukum perkawinan levirat seperti ini. Nah, bagaimana kalau ternyata Pak Hengki misalnya itu anak tunggal, atau dengan kata lain tidak punya saudara yang lain, terus mati tidak punya anak, tinggallah Ibu Erni sebagai janda. Siapa yang berhak mengawini Ibu Erni? Saudara terdekat. Ya mungkin sepupu kah atau ini, ya pokoknya harus saudara terdekat, itu harus. Nah itu hukumnya seperti itu, kebudayaannya seperti itu. Nah sekarang kembali pada kisah si Naomi ini. Kan Naomi ini kan sudah jual
tanah dengan suaminya Elimelek, lalu anaknya Kilion Maklon, lalu mereka meninggalkan Bethlehem pergi ke tanah Moab. Sampai di sana ternyata Elimelek mati, Kilion Maklon mati, lalu pulanglah Naomi dengan salah satu menantunya yakni Rut. Ternyata nanti kalau saudara baca kitab Rut, ketemu bahwa mulailah terjadi suatu relasi antara Rut dengan Boaz. Nah, karena terjadi relasi itu, lalu Naomi bilang sama Rut, itu Rut 2 ayat 20 tadi, orang itu kaum kerabat kita, dia salah seorang yang wajib menebus kita. Menebus apa? Ya ada dua kemungkinan. Pertama, ini kan tidak ada perbudakan di situ. Kemungkinan ini berkaitan dengan tanah, karena waktu Naomi meninggalkan Bethlehem, tanahnya sudah dijual. Maka Boaz wajib menebus. Atau kedua, karena Rut itu sudah dianggap sebagai anak Naomi, maka Boaz harus mengawini Rut. Nah, itu yang dimaksudkan dengan menebus. Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus. Nah, jadi memang akhirnya kan kita lihat bahwa Boaz ini kan nanti kan kawin sama Rut. Nanti dari situ turunlah Daud sampai akhirnya menurunkan Mesias. Tapi begini, ada hukum tadi kan, kita sudah baca ayat-ayatnya tadi bahwa yang berhak melakukan itu adalah orang terdekat, keluarga terdekat. Jadi misalnya, ya kalau Pak Hengki meninggal, maka orang kalau tidak punya saudara kandung, orang terdekat, maka saudara yang agak jauh tidak punya hak. Harus saudara terdekat yang punya hak. Nah, rupanya Boaz ini sadar, dia memang punya hak menebus sebagai saudara, kerabat, tapi bukan dia terdekat. Masih ada lebih dekat. Jadi mestinya kalau masih ada yang lebih dekat, maka yang berhak mengawini Rut itu bukan Boaz. Masih ada orang lain lagi yang lebih punya hak. Karena itulah maka Boaz bilang apa? Di dalam ayat pasal 3 ayat 12-13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika dia mau menebus engkau, baiklah biarlah dia menebus. Tapi jika dia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Nah, jadi maksudnya siapa namanya? Boaz ini yang berhak menebus itu ya biarlah dia tebus. Kalau dia mau kawini kamu ya itu haknya dia. Tapi kalau memang dia tidak mau, ya sudah, saya akan menebus engkau. Maksudnya mengawini engkau. Ingat bahwa Rut itu bukan jelek loh. Ya, Rut itu kelihatannya cantik. Tahu dari mana? Oh, kalau saudara baca pasal 2, begitu Rut bekerja di padang, di kebunnya Boaz itu, begitu datang tuh Boaz langsung tertarik itu kepada Rut. Lalu, kalau kita baca dalam Rut pasal 2, ayat 9, 15, 16 ya, Boaz itu meminta supaya apa? Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, janganlah mengganggu engkau. Nah, mungkin karena Rut itu cantik jadi bisa digodain oleh pekerja-pekerja laki-laki, ya. Maka si Boaz minta supaya Rut jangan diganggu. Ayat 15. Juga dia minta janganlah ia diganggu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Rut kelihatannya perempuan cantik dan Boaz kelihatannya menyukai dia. Walaupun Boaz menyukai dia dan harusnya gampanglah mengawini dia, tapi Boaz sadar bahwa ada orang lebih berhak, yaitu keluarga terdekat. Jadi beri kesempatan dulu yang punya hak. Kalau ternyata keluarga terdekat itu ternyata tidak mau, ya sudah, saya tidak apa-apa. Ini di sini kita bisa belajar satu hal, menghargai hak orang lain, ya kan? Nah, jangan merampas hak orang lain. Dunia ini kacau, ini kan banyak orang yang suka merampas hak orang lain. Nah, disinilah maka Boaz ini sekalipun dia pasti menyukai Rut, tapi dia tahu bahwa dia itu adalah orang kedua, karena harus ada orang pertama, kerabat terdekat dulu. Kalau dia tidak mau, baru saya ambil. Ya, jadi itu penjelasan tentang ayat itu baru bisa dimengerti kalau kita mengerti hukum atau latar belakang kebiasaan, kebudayaan yang berlaku di sana. Ya.